Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inti dari salah satu ajaran Islam adalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya sebagaimana disampaikan dalam Sahih Bukhari nomor 3222. Ballighu anni walau ayah. Jadi Islam tersebar sampai Andalusia dan Islam tersebar sampai Maroko dan Afrika Barat karena jasa daripada dakwah. Miliaran Muslim memeluk ajaran agama Islam di seluruh dunia karena fadilah daripada dakwah. Karena itulah ikhwah sekalian, dakwah adalah merupakan sesuatu yang sangat inti dari ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 hingga 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Salah satu tanda daripada orang-orang yang muflih, orang-orang yang beriman adalah dakwah, memerintahkan kepada kebaikan dan meninggalkan dan menahan daripada kemungkaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inti daripada dakwah adalah membawa kepada kebaikan. Upaya untuk menyeru dan membawa kepada kebaikan itulah dakwah. Karena itulah ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl ayat 125 menyampaikan bahwa dakwah harus disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara bil mau'izatil hasanah, dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena itulah dakwah memiliki bentuk atau cara yang sangat beragam. Jika dulu pada zaman Wali Songo dan para wali yang menyampaikan dakwah dan mengislamkan Jawa, mereka menggunakan teori-teori dan metode yang sangat menarik sekali. Tanpa mereka mengubah, tanpa mereka merusak, tanpa mereka melakukan perubahan besar, apa yang mereka masyarakat Jawa yakini itu hanya diisi dan diberikan substansi keislaman. Jadi dakwah yang dilakukan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena itulah para wali songo misalnya Sunan Kalijogo menggunakan media wayang, media gamelan, sunan-sunan yang lain, Sunan Bonang, Sunan Muria menggunakan gending-gending Jawa, menggunakan lagu-lagu, ilir-ilir dan seterusnya, mengisi hal-hal yang substansif kepada masyarakat Jawa itu sehingga masyarakat Jawa merasa dibawa menjadi ke arah kebaikan, dan itulah teori yang sangat efektif untuk mengislamkan masyarakat Jawa pada saat itu. Untuk dakwah yang bilisan itu hari ini tidak lagi begitu menemukan momentumnya. Hari-hari ini dakwah sangat masif dilakukan dengan melalui media online, media daring, termasuk kita saksikan begitu banyaknya konten dakwah hari ini dilakukan dengan cara teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan yang sangat pesat sehingga dakwah harus dikemas memiliki hal-hal yang efektif. Dan dakwah, ikhwah sekalian, tidak harus dilakukan dengan cara bil lisan. Ada dakwah yang lebih efektif lagi, yaitu yang kita kenal dengan dakwah bil hal. Pada pagi hari ini misalnya, ini adalah bagian daripada dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan memberikan contoh yang nyata, memberikan contoh yang menuju ke arah kebaikan. Dakwah di bidang ekonomi adalah upaya pemberdayaan ekonomi dan masyarakat Islam. Selama ini umat Islam dikenal sebagai masyarakat yang terbelakang secara ekonomi. Sebagian besar mereka yang hidup, masih banyak dari kalangan umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu PR yang luar biasa, itu pekerjaan rumah yang luar biasa. Dan upaya untuk memberdayakan dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan adalah bagian dari dakwah. Pemberdayaan ekonomi adalah bagian dari dakwah ekonomi. Dan itulah juga harus diisi dan harus dilakukan oleh umat Islam. Tidak hanya dakwah yang sifatnya verbal, dakwah yang sifatnya hanya menyampaikan konten-konten secara lisan, tapi juga dakwah bilhal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman
ikhwah sekalian, khususnya di bagian pertanian agrobisnis ini adalah yang menurut saya tepat sasaran. Karena yang mereka lakukan adalah melakukan pemberdayaan, melakukan penguatan. Apa yang menjadi keluhan hari ini diselesaikan, sehingga kita menghadirkan lebih banyak solusi daripada masalah-masalah itu. Saya kira inilah yang momentum yang tepat bagi kita, khususnya umat Islam, dapat memberikan solusi yang konkret, khususnya bagi yang dibutuhkan masyarakat, dan semoga pemberdayaan ekonomi ini, dan khususnya di bidang pertanian, ya, seperti panen melon pada pagi hari adalah sebagai dakwah yang bilhal, dakwah yang lebih mengena dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan, tidak saja secara kelebihan secara materi, tapi juga keberkahan. Karena yang mereka lakukan adalah bukan saja upaya untuk mensejahterakan, tapi upaya untuk menghadirkan keberkahan melalui dakwah bilhal, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi. Aku qouli hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan dan kemaafan bagi kita. Semoga kita menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.